Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Rizka Fitriyanti akan menjelaskan tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Yang pertama, mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik umumnya mempengaruhi jenis flora dan faunanya atau tumbuhan dan hewan. Wilayah atau lingkungan tertentu akan dihuni oleh flora dan fauna tertentu pula. Lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat di suatu wilayah dapat memiliki budaya dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat di daerah lain. Karena lingkungan fisik yang berbeda, masyarakat dengan budaya dan perilaku masing-masing itulah lingkungan sosial yang juga perlu diperhatikan. Di sini ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut, biasanya berupa daerah datar dengan tanah berpasir, sedangkan wilayah daratan yang dimaksudkan adalah daerah yang agak jauh dari laut. Yang kedua adalah flora dan fauna. Bukan hanya hewan langka yang perlu diperhatikan, hewan yang dianggap biasa saja juga dapat menjadi keunikan daerah sekitar. Kerbau mungkin dianggap ternak biasa saja di suatu desa. Namun kegiatan naik kerbau atau membandingkan kerbau di sungai dapat menjadi kegiatan menarik buat warga lainnya. Melestarikan fauna dan fauna khas masing-masing akan meningkatkan daya tarik di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada masyarakat yang tidak menganut adat khusus. Kegiatan bersama masyarakat ini bukan berupa adat, melainkan kegiatan bersama lainnya. Ada juga hal khusus yang terkait dengan kegiatan warganya. Misalnya kampung hidroponik, karena banyak warga di situ banyak yang menanam sayur hidroponik, atau kampung lele karena banyak warganya yang berternak ikan lele. Di kampung batik, tentu banyak warganya yang mengembangkan usaha batik. Lalu menghargai budaya lokal. Wilayah yang disebut lokal dimulai dari lingkungan terdekat, yakni dari permukiman sendiri. Selanjutnya cakupannya dapat diperluas hingga desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota. Perhatikan juga ragam budaya di daerah sendiri itu agar dapat dikembangkan lebih baik lagi. Yang disebut sebagai budaya lokal ini antara lain mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing, hingga permainan tradisional. Hal-hal ini juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang berperan buat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang pertama ada situs lokal. Salah satu bentuk situs yang penting dicermati adalah situs sejarah. Situs sejarah ini merupakan karya peninggalan orang zaman dulu yang ada di daerah masing-masing. Contoh yang paling mudah dalam situs sejarah adalah candi. Situs sejarah itu juga bisa berupa batu-batu tertentu seperti batu tertulis, undakan batu kuno, dan sebagainya. Masjid atau gereja tua juga merupakan situs sejarah. Begitu juga makam tokoh masa lalu, rumah tua, bahkan sumur lama sekalipun. Yang kedua, tradisi lokal. Yang dimaksud tradisi lokal di sini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Di antara tradisi itu antara lain menyangkut kelahiran bayi, khitanan atau tradisi menyangkut akhir balik, tradisi dalam pernikahan, hingga tradisi terkait kematian. Selain itu ada tradisi terkait dengan kegiatan bersama masyarakat seperti syukuran untuk panen maupun penangkapan ikan di laut. Tradisi mendirikan rumah hingga tradisi menyambut hari besar keagamaan masing-masing. Yasinan misalnya termasuk dalam tradisi lokal. Tentu ada tradisi yang berubah di masyarakat seperti dalam membuat rumah. Dahulu di beberapa daerah, warga tolong-menolong secara sukarela untuk membuat rumah. Tidak ada orang yang dibayar dalam membuat rumah. Pemilik rumah hanya menyediakan makanan dan minuman bagi semua orang. Wirid bergotong royong membuat rumah tersebut sekarang telah berkurang. Sebagian besar rumah dibuat oleh pekerja yang dibayar. Perubahan budaya yang seperti itu banyak terjadi dan perlu diperhatikan. Para sesepuh atau orang tua di kampung atau daerah masing-masing akan dapat mengisahkan tradisi serta apa saja yang sudah berubah. Yang ketiga ada kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing. Di antaranya adalah musik serta tarian tradisional. Banyak anak-anak muda yang lebih suka memainkan kesenian modern seperti musik pop dan merupakan kesenian tradisional.
Hal tersebut juga bagian dari perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. Memainkan kesenian modern tentu baik, tapi dengan tidak mengabaikan kesenian tradisional. Lalu di sampingnya ada beberapa gambar kesenian tradisional dari sebagian daerah. Lalu yang nomor 4 ada permainan tradisional. Yang juga sangat penting diperhatikan adalah permainan tradisional congklak, engklek, enggrang, gasing, petak umpet, hingga layangan adalah sebagian dari permainan tradisional. Di beberapa daerah, permainan tradisional sudah terlupakan mulai dihidupkan kembali. Ada kelompok-kelompok permainan yang dibentuk lagi. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan rasa cinta pada bangsa. Sebagian besar anak-anak di zaman sekarang mungkin lebih banyak memainkan permainan umum seperti game pada telepon genggam atau perangkat elektronik lain. Mereka tidak dapat memainkan permainan tradisional karena banyak permainan tradisional yang terlupakan. Keadaan seperti itu tentu perlu diatasi dengan menghidupkan kembali permainan tradisional dengan membuat perubahan hingga lebih menarik. Lalu ada beberapa gambar contoh dari permainan tradisional seperti kelereng, congklak, enggrang, dan tarik tambang. Lalu menghargai makanan tradisional. Hal yang juga penting diperhatikan adalah makanan tradisional. Makanan tradisional itu dapat menjadi ciri khas yang membuat suatu daerah lebih dihargai warga lainnya. Semua itu berawal dari penghargaan atas makanan tradisional tersebut. Makanan tradisional memiliki nilai lebih dibanding makanan umum yang terkenal. Makanan tradisional mewakili kearifan lokal dari masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Seringkali makanan tradisional kurang dihargai masyarakat sendiri karena sudah terlalu terbiasa, sehingga dianggap sebagai makanan biasa saja. Padahal para ahli makanan atau ahli kuliner di dunia justru menghargai makanan tradisional karena kekhasan makanan itu merupakan kekayaan budaya daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama ada ragam makanan tradisional. Ragam makanan tradisional mencakup makanan pokok, olahan daging hingga olahan sayur. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu. Olahan daging sebagai makanan tradisional juga bermacam-macam. Masyarakat dunia sangat menghargai masakan berbasis sayuran atau vegetarian. Sejak dulu Indonesia kaya dengan masakan vegetarian. Lalu di bawahnya ada beberapa contoh gambar dari makanan tradisional di sebagian daerah, yaitu sate Padang dari Padang, pempek dari Palembang, kerak telur dari Jakarta, dan karedok dari tanah Sunda. Lalu yang nomor 2, ragam minuman tradisional. Masing-masing daerah juga memiliki minuman tradisionalnya masing-masing. Selain teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari masyarakat, banyak minuman tradisional yang juga berfungsi sebagai penghangat badan seperti saraba, bandrek, jahe, dan sekoteng. Air belaka, teh talua, wedang ubu, wedang secang, bir peletok maupun wahan adalah sebagian dari jenis minuman tradisional lainnya. Lalu ada minuman es cendol, cincau, es coger, hingga es lendang bayang. Tentu masih banyak minuman tradisional lainnya. Lalu di bawahnya ada saraba, bandrek, jahe, sekoteng, air guraka adalah sebagian minuman tradisional yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang nomor 3, ragam jajanan. Jajanan tradisional di Indonesia banyak yang menggunakan tepung beras serta tepung ketan. Di antaranya adalah serabi, kue putu, kue lapis, talam, klepon, onde-onde, dan sebagainya. Bahan kelapa serta gula merah banyak dipakai untuk jajanan tradisional kita. Ketan juga banyak dipakai untuk bahan jajanan. Ada lemang, lepat, wajik, lemper, hingga ketan mangga. Pisang juga merupakan bahan yang banyak dipakai untuk jajanan tradisional, ada yang sekedar dibakar atau digoreng, hingga diolah sebagai kue seperti nogosari dan pisang hijau. Dari ketela ada getuk hingga lemet. Dari tepung sagu ada bagea dan kue kenari. Sedangkan dari buah-buahan dibuat berbagai macam kue dodol. Itu semua contoh jajanan tradisional Indonesia. Lalu di bawahnya ada ragam berbagai makanan jajanan tradisional. Yang nomor 4, ragam makanan atau minuman kesehatan. Selain makanan tradisional, minuman tradisional, serta jajanan, kearifan lokal lain yang perlu diperhatikan adalah obat tradisional yang umumnya juga berupa makanan dan minuman. Yang menonjol adalah obat-obatan yang herbal yang dijadikan jamu oleh masyarakat berbagai daerah.
Berbagai jamu di tanah air banyak menggunakan tanaman empon-empon seperti jahe, kencur, temulawak, hingga serai. Kayu putih, sirih, pinang, mahkota dewa, kelor, kapulaga, kayu manis, jinten adalah sebagian dari bahan herbal buat obat serta penguat kesehatan. Lalu di bawahnya adalah makanan dan minuman kesehatan yang dari sayur dan buah-buahan. Lalu menghargai produk dan jasa lokal. Tentu saja tak hanya soal makan tradisional, perlu juga mengenal produk serta jasa lokal di daerah masing-masing. Semakin banyak produk serta jasa lokal di sekitar tempat tinggal masing-masing akan membuat daerah tersebut semakin maju. Produk lokal dapat berupa produk yang kerajinan masyarakat serta barang-barang lainnya. Sedangkan jasa lokal adalah layanan apapun yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Yang pertama ada kerajinan masyarakat. Kerajinan masyarakat merupakan produk-produk lokal, umumnya produk kerajinan menyesuaikan dengan budaya masing-masing daerah, seperti ukiran Toraja serta patung asmat. Kerajinan tersebut kebanyakan sebagai hiasan rumah, baik untuk dipasang di dinding maupun diletakkan di meja atau bufet. Beberapa kerajinan berupa alat-alat rumah tangga dan menjadi berharga karena keunikannya. Kentong nasi dari batok kelapa, alas piring dari rotan warna-warni tikar pandan, tas noken Papua, kerai bambu peneduh dari sinar matahari, dan sebagainya. Kerajinan tekstil juga menyebar di berbagai tempat. Di setiap daerah di Indonesia hampir selalu memiliki tekstil yang khas seperti batik Jawa, tenun Sumba, soket Palembang, sutra Bugis. Masih banyak kerajinan kain di Indonesia. Produk kerajinan Indonesia tidak hanya beredar di dalam negeri, di luar negeri pun kerajinan Indonesia juga sangat digemari oleh para pengoleksi kerajinan. Siapa tahu di antara kerajinan yang koleksi orang-orang asing pun ternyata berasal dari daerah masing-masing. Lalu yang nomor 2, produk lokal. Produk lokal mungkin saja banyak terdapat di daerah masing-masing, seperti produk yang berupa sandang atau pakaian, baik yang terkait dengan kerajinan tradisional maupun produk modern. Beragam jenis pakaian, baik untuk laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, yang diproduksi di sekitar tempat tinggal masing-masing dapat disebut produk lokal. Beberapa produk memiliki model dan kualitas yang sangat bagus, hingga dapat bersaing dengan produk-produk internasional yang mahal. Beberapa produk memiliki pasar di berbagai negara, apalagi setelah ada sistem pemasaran secara daring. Bukan tidak mungkin produk tersebut juga berasal dari daerah masing-masing. Lalu yang nomor 3 ada jasa lokal. Yang perlu diperhatikan di masing-masing daerah adalah penyedia jasa lokal. Tidak sedikit warga yang melayani jasa untuk masyarakat sekitarnya seperti jasa rias, jasa fotografi dan foto, penjahit, potong rambut, memasak, cuci, setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat. Ada juga jasa yang sangat khusus, diantaranya adalah jasa penitipan hewan peliharaan, jasa konsultasi keluarga, jasa konsultasi talenta, dan pengembangan cita-cita. Bahkan jasa pengelola pesta pernikahan, jasa membuat akuarium pun ada di Indonesia dan telah menjadi juara di berbagai perlombaan kelas dunia. Lalu yang terakhir ada apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Lingkungan sekitar dan budaya lokal memiliki daya tarik luar biasa bila dicermati, karena itu lingkungan dan budaya lokal perlu diapresiasi atau dihargai sebaik-baiknya. Hanya masyarakat yang sungguh-sungguh menghargai lingkungan dan budayanya sendiri yang akan dapat menjadi masyarakat maju. Bentuk apresiasi terhadap lingkungan sekitar dan budaya lokal bermacam-macam. Di antaranya adalah ikut aktif melakukan atau menjadi praktik-praktik budaya. Selain itu juga mengkonsumsi makanan tradisional serta menggunakan produk dan jasa lokal. Setelah itu tentu ikut merawat dan mengembangkannya agar lebih baik lagi. Baik, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.